Halo teman-teman, aku hari ini dapat jatah masuk kantor dan ini aku sudah sampai kantor. Nah, rutinitas setiap hari aku selalu minum pil Majakansa. Karena apa? Merawat area kewanitaan itu wajib hukumnya bagi wanita. Jadi kan ini pos 3 di sini. Nah ini kan pos 4. Kan ini ada jalannya toh. Nah dari sini ini kan kita ke Lembah Hantu. Ya. Ke sana terus. Nah tempatnya Desa Gaib itu di sini loh. Ini rute Gedong Songo. Target kita itu ini sama ini. Mau disayang suami? Ini rahasianya. Jangan sampai bocor ya. Rahasia wanita. Kalau wit gedang kae godhongnya ubah siji. Kae lho. Endi toh? Drijiku toh. Ah, gila. Endi gak ketok, aku gak ngerti wit gedang kok.
Nah, mau di rumah, di kantor, dimanapun teman-teman berada, itu harus disiplin minum pil Majakansa. Nih pohonnya. Sebenarnya mau nostalgia karena teman lama, tapi rupanya dia lagi pergi. Baunya pun sudah nggak ada, rokoknya juga nggak bisa kelihatan. Yang dulu pertama kesini dikencingin itunya lur tempatnya. Yang dulu kesini dia kasih bau berengus Kayak kambing gitu. kayak kambing yang luar biasa banyak. Terus aku kencingin lor. Habis itu dia pergi. Yang berani Mas Alek tok. Enggak, pasti Yang ada. lain nggak berani. Ada yang lainnya, Mas. Aku nggak berani kok. Tahu nih lor, kakinya mulai kram-kram.
rute Gedong Songo. Nah mungkin karena rute Gedong Songo itu nggak terlalu favorit, jadinya ketutup deh jalurnya. Nih harusnya ke sana. Nah, kan nggak kelihatan jalurnya. Nih. Telepon Mas, capek. Ya lumayan lah, perjalanan jauh. Terus sampai Begadang juga toh kemarin itu. Pulang dari Klaten. Udah minum ini? Belum. Tapi itu kok nggak diambilin kok nggak minum loh. Ya disitulah gunanya istri. Mas aku mau nanya Ya. sama jenengan. Apa? Pas kemarin ke Gunung Ungaran itu, Oh yang dulu itu. yang pendakian terakhir toh. Ya, okay. ya. Nah, kan rencana kita mau ke Desa Gaib. Nah, berhubung cuaca hujan, Ya. akhirnya kan jenengan merubah plan dari tadinya mau ke sini dulu ke Desa Gaib dan lain sebagainya. Dua itu faktornya, jadi gak cuma hujan, hujan toh itu tidak apa-apa, tapi hujan dan rutenya udah hilang. Jadi yang aku pikirkan waktu itu adalah pada kondisi hujan, menerabas hutan dengan rute yang penuh duri kan, makanya kita cuma pakai filter kan. Duri, makanya kita cuma pakai gaiter itu sudah nggak memungkinkan. Belum lagi dalam kondisi hujan, karena itu bukan camp area, meskipun tempatnya datar, kita kan harus bersihkan. Nah disitulah ada peluang kita kena pacet gitu. Jadi tak timbang-timbang, sudahlah mending nanti kita ulangi lagi kapan-kapan. Cuaca sudah memungkinkan dan tujuan ke sana itu memang hanya untuk mengunjungi tempat itu. Mas, aku tuh nanya, ini meyakinkan aku sendiri loh ya. Waktu jenengan ninggal aku dari Lembah Hantu itu kan jenengan sudah ninggal. Nah terus kan masuk ke Lembah Jinten. Nah dari Lembah Jinten itu agak naik sedikit tuh. Rasane itu yang tak rasakan loh ya Mas. Itu kayak apa ya, ada aura mistisnya gitu loh. Terus aku tuh lihat di pohon itu kayak ada item-item gitu, sekilas tak lihat
nggak ada, hilang gitu. Nah itu menurut jenengan itu memang di situ tuh aura mistis itu yang kamu maksudkan itu apa kamu merinding, apa kamu merasa? Iya, aku merasa kayak merinding, terus kayak wah ini di sini kayaknya ada sesuatu ini gitu, terus ada pohon yang sesuatu agak itu jauh. kamu harus bisa definisikan sesuatu yang mengawasi atau sesuatu yang nggak suka kamu lewati atau sesuatu yang piye. Bukan, kalau nggak suka tuh enggak, jadi kayak diperhatikan gitu ya, loh. berarti sesuatu yang melihat kamu, mengamati kamu kan gitu. Kayak diperhatikan, terus ada pohon itu tuh tak lihat gitu, kayak ada hitam-hitamnya tuh Mas, tak lihat gitu, ternyata enggak gitu. Jadi sekilas tuh kayak ada yang ngeliatin gitu loh. Itu memang di atas Lembah Jinten itu memang ada kan. Jadi kalau kita ke gunung, ini yang harus diperhatikan itu kan, kalau kamu tidak melihat, bukan berarti itu tidak ada. Gaib itu kan intinya begitu. Bila kamu nggak melihat, bukan berarti itu tidak ada. Salah satu contohnya apa? Angin. Kamu bisa lihat angin, tapi hasil dari angin itu kan ada, pohon bergerak. Makanya di mana itu pos 3 apa pos mana yang aku tunjukin itu loh, ada apa daun yang bergerak sendiri meskipun nggak ada angin itu. Pos 4. Nah, pos 4 ya, di pos 4 itu. Jadi kegaiban itu bisa dirasakan dengan ini merinding atau feeling bahwa kita sedang diperhatikan. Kamu sering kan juga begini, jalan, ini rasanya ada sesuatu di belakang, kamu nengok ternyata bener ada temenmu yang sudah lama nggak ketemu. Pernah gitu nggak? Berarti kamu belum mengasah itu. Jadi kita lewat, kita ini aware, takut terhadap mantan istri itu kan punya keanehan. Dia takut terhadap ulat, tapi bisa tahu bahwa di sebalik daun di bawahnya ini ada ulat. Aku tahu gitu, jadi bukan ulat. Nah aku kan takut cicak, jadi tuh aku tuh tahu di sini nih ada cicak. Itu yang aku maksudkan. Jadi kepekaan semacam itu setiap orang punya, paham? Nah itu yang kita pakai menjadi radar terhadap sesuatu yang gaib, sesuatu yang tersembunyi. Gitu. Gaib itu tidak selalu berupa hantu, karena hantu itu adalah ketakutanmu, itu yang disebut hantu. Gitu. Nah kalau jin itu mereka kan nggak kelihatan, tapi ada. Contohnya apa? Ya kalau ini nggak ada angin sama sekali, tiba-tiba ini ada pohon joget sendiri, ya ini berarti ada gitu. Nggak usah berpikir penjelasan ilmiahnya, nanti penjelasan ilmiahnya. Tapi berarti you harus ini, kemungkinan ini jin. So what? Lalu apa yang harus kamu lakukan? Mau kamu hindari atau mau kamu pahami sebagai ya sudah, assalamualaikum misalnya, begitu, itu terserah kalau itu. Tapi minimal kita tahu di situ ada something dan kamu mau ngapain gitu loh. Itu gunanya kan ketika Tuhan memberi itu, gunanya seperti itu gitu. Lagi jalan, ini kayaknya rata semua, rasanya kok nggak beres ya. Nah, ternyata setelah kamu perhatikan di depanmu itu sudah jurang, itu seperti itu gitu. Nah kembali ke Lembah Jinten ya, tadi kan sudah aku ceritakan di pos 4 aja sudah ada. Jadi sepanjang kalau naik gunung sama seperti kemarin ya, gunung manapun itu memang tempat mereka. Jadi nggak cuma di satu tempat ada hantunya apa tidak, sudah pasti itu ada, cuman kamu nggak bisa lihat kan gitu. Nah tapi kadang-kadang fenomenanya ini bisa kelihatan dari akibat keberadaan mereka. Misalnya bau, terus ini tadi merinding, terus ada sesuatu yang
bergerak sendiri gitu. Nah, di Lembah Jinten kalau kita berangkat dari Perambunan, di sebelah kiri jalan agak masuk, nggak terlalu dekat, artinya tidak benar-benar di tepi jalan ya, tapi agak masuk itu memang ada. Saya lihat ada beberapa rumah, jadi itu desa kecil, tapi dari jenis jin bekasaan, setan bekasaan orang Jawa bilang. Jadi jin dari strata yang paling rendah, nggak beraturan gitu ya? Bukan nggak beraturan, jadi mereka belum terkoordinir, belum apa-apa gitu. Jadi jin itu punya tingkat sosial, tingkat inteligensi dan sebagainya, itu punya, sama seperti manusia itu. Tapi memang ada ya, benar ya di situ ya. Berarti tolong pertanyaan tentang memang ada, kamu simpan beberapa bulan lagi. Oh gitu. Gitu. Sama seperti sekarang ini, kamu melihat tidak ada cicak, kamu bilang di sini ada cicak apa tidak? Ya sudah pasti ada, cuman dia ada di mana, kan begitu. Fenomena ada cicaknya itu dari mana? Lah kan kadang-kadang kan ada cicak di situ. Kalau sekarang tidak ada, kita nggak bisa bilang cicaknya punah. Kita aja yang nggak melihat. Nah nanti kalau kamu sudah terbuka, kamu sudah nggak akan tanya lagi. Lo jangankan di gunung, di sekitar kita ini ada. You nggak lihat, lalu you bilang ini nggak ada. Salah. Kita itu hidup berdampingan, setiap waktu ada, di dekatmu sebelah kiri ada, sebelah kanan ada, di belakangmu ada. Jadi pertanyaan memang ada apa tidak? Lawang kita itu selalu bersama mereka. Bukan, maksudku tuh gini loh, kan aku merasakan tuh di situ gitu loh. Memang ada di situ tuh, dia tuh memang tempatnya di situ, atau memang kebetulan aku ngerasanya di situ pas dia memperhatikan aku di situ gitu loh maksudnya. Di situ itu bukan hanya ada jinnya, tapi ada rumahnya gitu. Jadi agak masuk sebelah kiri itu ada beberapa rumah mereka. Waktu aku mulai meditasi, atur nafas, kan seperti yang jenengan ajarkan kan harus relax gitu kan, jangan manteng kan gitu. Relax itu aku tuh kayak jalan gitu loh Mas, kayak jalan ke hutan gitu, kayak jalan ke hutan, terus aku tuh ngelihat nggak deket sih, agak jauh gitu kan dari aku jalan itu aku ngelihat apa ya, bukan rumah ya, kayak semacam tenda gitu loh Mas, kayak tenda gitu. Itu jumlahnya ya nggak sedikit tapi juga nggak terlalu banyak juga. Itu warnanya tuh hitam, kayak samar-samar hitam gitu. Nah di situ tuh kayak apa ya, kayak perkampungan gitu loh Mas, kok banyak gitu, kayak apa ya, orang kok kayak disebut orang kok ya bukan, kayak wujudnya tuh nggak kayak ini. Wujudnya gimana? Wujudnya tuh macam-macam sih. Sebelum aku meditasi itu kan aku berpikirnya itu kan bisa ngelihatnya paling ya seputar kayak pocong, terus kayak kuntilanak, kayak gitu, gendruwo, kayak gitu kan. Nah ternyata ketika aku sudah mulai rileks meditasi itu, aku tuh kayak jalan gitu loh Mas, kayak jalan di hutan gitu. Terus aku tuh ngelihat apa ya, kayak nek dibilang rumah tuh bukan rumah ya, kayak apa ya, kayak semacam tenda, tapi tendanya tuh nggak kayak tenda kita gitu loh. Jadi bentuknya tuh iya. Tapi bahannya kira-kira sama gitu. Bahannya tuh kayaknya sama deh. Aku kan juga nggak mendekat kan, cuman pas aku jalan tuh kayak ngeliat di kejauhan tuh kayak gitu loh. Jadi tuh hitam gitu, terus banyak sih
yang di situ tuh kayak perkampungan gitu loh Mas. Ya. Kayak perkampungan tapi bentuknya tuh nggak kayak kita gitu loh. Bentuk kampungnya atau bentuk apanya? Bentuk orang-orangnya gitu loh. Ya. Bentuk orang-orangnya. Jenengan dulu kan pernah cerita di Desa Gaib yang di Gunung Ungaran di tempatnya Kanjeng Ibu itu kan seperti kita, tapi ini kayak pakaiannya itu kan pakaian kayak primitif gitu kan, ya, pakaian primitif tradisional, terus rumahnya kan juga rumah-rumah zaman dulu gitu loh. Yang bukan ya rumah-rumah primitif, jadi dibuat dari tanaman. Nah, ya kayak rumah-rumah primitif kan ya. Gitu. Lah itu tuh enggak gitu loh. Jadi modelnya tuh macam-macam gitu loh. Tak kirain aku ngelihat pocong dan lain sebagainya, itu ternyata di situ tuh enggak gitu. Jadi semacam ada yang misalnya ini contoh ya Mas ya. Jadi kayak tuyul tapi apa ya, telinga itu panjang gitu dan berekor gitu loh. Nek setauku kan apa ya, tuyul itu kan kayak orang biasa kan gitu, kayak anak-anak biasa gitu, kayak gitu. Terus ada sing apa namanya, muka itu kayak manusia tapi kayak badannya tuh binatang gitu loh Mas. Tapi ya samar-samar kayak gitu, enggak maksudnya aku kan juga yo penasaran, tapi yo aku yo takut gitu. Wong meditasi sendiri jenengan tidur kan, katanya jenengan nek meditasi kan harus ada yang dampingin kan gitu. Terus ada sing matane merah kayak gitulah. Lah itu nek menurut jenengan tuh piye Mas? Itu beda kampung sama Kanjeng Ibu atau piye? Ini kamu banyak sekali nih jadinya yang harus aku jawab. Yang pertama ini, jin itu bisa berubah. Jin itu akan berubah tergantung persepsi, dan pada intinya sebenarnya dia ingin menakuti kamu gitu. Jadi dia eksis dengan cara membuat kamu takut. Itu yang pertama ya. Jadi apa yang kamu lihat itu adalah bentuk yang mereka simpulkan, itu akan membuat kamu takut. Karena di luar dugaan toh, berarti kan shocking. Itu kan kamu membuat kamu kaget loh. Nah, itu. Paham ya? Nah, kemudian bahwa temen tuyul tapi kok kupingnya lancip. Lola, kamu pikir tuyul itu seperti apa? Kayak manusia gitu, cuman aneh gitu bentuknya. Persepsi manusia tentang mereka itu dibentuk oleh gambar, film yang sudah beredar. Padahal apakah itu bentuk aslinya? Belum tentu. Setauku tuyul itu ya, setauku loh ya, tuyul itu tidak berupa anak-anak kecil yang imut, lucu, pandai melawak, tidak. Tuyul itu mengerikan gitu loh. Kupingnya memang lancip. Oh iya? Iya, kupingnya tuyul itu memang lancip. Memang bentuknya kecil gitu. Tapi dia punya ekor, dan kakinya bukan kaki manusia. Jadi rata-rata mereka itu, kalau kamu nanti lihat lagi, coba perhatikan kakinya. Kakinya itu kaki binatang berkuku belah. Tahu kuku belah? Kukunya dua gitu. Oh, jadi aku enggak merhatiin. Makanya aku bilang, nanti kalau meditasi lagi, coba lihat kakinya. Supaya apa? Supaya kamu tahu ini golongan inilah yang namanya jin. Itu ada ciri-ciri umumnya. Ciri-ciri umumnya itu bentuk telinga, kemudian telinganya itu lancip seperti telinga keledai itu loh. Nah, terus punya ekor, nah, rata-rata berdiri tegak.
berkuku belah gitu. Suka berada di tengah sesuatu yang berlawanan. Jadi antara panas kemudian gelap, antara terang gelap, panas dingin gitu, seperti itu. Rata-rata begitu. Nah, itu map lembab-lembab gitu ya? Iya. Gitu. Terus kenapa yang kelihatan rumahnya tendanya hitam? Mungkin karena bagi mereka itu kamu lihat orangnya dulu apa tendanya dulu? Tendanya dulu. Nah, tendanya dulu supaya apa? Supaya meditasinya kamu lanjutin. Paham? Kalau kelihatan hantunya dulu kan kamu berhenti. Iya. Nah, mereka mau memperlihatkan supaya kamu lebih dekat, supaya mereka nanti bisa memperlihatkan lebih lebih jelas. Karena apa? Karena kalau kita ngecamp itu kan sebenarnya tenda itu aku coba pagari dengan doa toh. Jadi kamu harus keluar itu dulu, dipancing untuk meditasimu itu keluar sampai melewati itu gitu loh. Gitu. Makanya besok lagi nek meditasi usahakan supaya ditungguin karena bahaya. Tidur capek. Ya, itu kategorinya masih ditungguin. Jadi kamu secara fisik untuk diganggu saya kira enggak sampai segitulah. Tapi kan minimal kamu masih bisa diganggu dalam bentuk jadi takut, jadi apa gitu. Caranya seperti itu. Jadi lain kali meditasinya usahakan ada yang dampingi, syukur yang dampingi itu yang tahu soal meditasi, karena ada banyak bahaya loh. Meditasi itu orang bisa kesurupan, jelas. Nek cuma kesurupan itu tidak masalah. Meskipun kesurupan sendiri itu buruk. Kesurupan cuma sekali, no problem. Tapi kalau kesurupan itu jadi langganan, itu bahaya. Jadi misalnya setiap hari apa jadi kesurupan terus. Nah ini kan ada kayak gitu. Bisa begitu. Gitu. Karena mereka ini memang suka eksis. Nah, ketika kita kesurupan ini sudah pasti ada yang berubah dalam psikologis kita gitu loh, dalam kejiwaan kita itu pasti sudah berubah. Apakah dia menjadi makin lemah? Nek makin lemah berarti makin terbuka. Jin lain nanti juga bisa masuk kan gitu. Atau pemikiran kita mulai terpengaruh. Nah, yang bahaya itu justru ketika kamu nggak didampingi terjadi komunikasi gitu. Jadi sebenarnya tujuan akhir dari jin yang buruk itu mempengaruhi. Paham caranya mempengaruhi? Ambil lo daun itu, nanti sampai di rumah jadikan jimat. Paham? Nah, ketika kamu sudah mengambil daun itu, kamu bawa pulang, kamu jadikan jimat. Misalnya biar kamu kelihatan cantik, atau biar orang itu nembok omongi manut, atau biar apalah. Ini kamu sudah kena. Kena itu artinya begini, pasal yang kena ke kamu itu berarti kamu menduakan Tuhan. Kamu bergeser dari hanya beriman pada Tuhan, tapi percaya pada mereka. Makanya pergaulanku sama mereka ini kan sebatas aku ngerti kamu ngerti aku, sudah selesai. Tidak ada aku berikan ini buat kamu minta apa, itu enggak sampai situ gitu. Hanya sebatas kita sama-sama ciptaan Tuhan. Kamu nggak bisa minta sesuatu yang extraordinary. Kalau cuman ya pernah juga sih saya bantu jin, misalnya ada jin yang mau dibawa sampai ke puncak gitu, ada, tapi ya sebatas itu kok gitu. Berarti diasah lagi ya Mas ya? Nah, diasah itu harus, karena yang kemarin aku pikirkan itu kan akan lebih baik apabila kamu membuat konten tentang masakan, meskipun kamu nanti mengundang narasumber untuk ngomong tentang masakan, kamu pada dasarnya tahu juga tentang masak. Ini akan membuat percakapan itu
lebih terarah, lebih bagus. Jadi punya sedikit pemahaman lah, meskipun bukan berarti kamu harus jadi narasumber, enggak juga. Kamu bisa mendatangkan itu. Nah, bayangin kalau kamu mengundang orang yang kamu mengundang chef, kemudian chefnya menuturkan ini cara membuat sayur asem. Nah, ini ada lomboknya, ada bawang, brambang, laos, kemudian terasi. Terus kamu bertanya, misalnya loh, ini misalnya kamu nggak ngerti apapun tentang memasak ya, lah terasi itu apa? Ini kan rusak. Sama seperti itu. Jadi kalau kamu nantinya membuat konten yang makin masuk ke dalam dunia mistis, ada baiknya kamu ngerti. Gitu. Berarti ke desa gaibnya harus dijadwalkan lagi nih, Mas. Oke. Ya, selama ini masih menunggu, lanjutkan aja latihan. Gitu. Lanjutkan latihan kalau malam setiap hari. Gitu toh. Ya. Oke, dibantu ya. Bukan tolong dibantu, tapi memang harus, kalau enggak ya enggak aman. Gitu.